Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam terlantun kepada junjungan kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, pelaksana salat Isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sikap positif yang perlu ditanamkan di dalam diri kita adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbaik sangka maka akan melahirkan sikap tenang di dalam diri kita. Dengan berbaik sangka maka kita akan merasa optimis dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pun demikian, dengan berbaik sangka maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Al-Kisah, jemaah sekalian, pada zaman dahulu ada seorang anak soleh yang akan melakukan perjalanan bersama orang tuanya yang sangat soleh pula. Kedua orang hamba Allah ini akan melakukan perjalanan cukup jauh. Sebagaimana yang kita sering dengar, zaman dulu kalau orang melakukan perjalanan, kalau tidak naik unta atau naik kuda ya jalan kaki. Perjalanan yang mereka tempuh memerlukan waktu yang berhari-hari, karena dua orang soleh ini jemaah sekalian melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Singkat cerita, setelah mengumpulkan bekal, mereka memulai perjalanan dengan kota tujuan tertentu atau daerah tertentu yang mereka tuju. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, jemaah sekalian, tiba-tiba saja kaki dari sang anak itu tertusuk duri dari dahan-dahan ranting yang ada di jalan yang mereka lewati. Karena lukanya cukup parah, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti beristirahat sampai sang anak nanti sembuh kakinya, baru setelah itu lanjut melakukan perjalanan. Pada saat itu jemaah sekalian, sang anak sempat mengeluh kepada bapaknya atau kepada orang tuanya dengan berkata, seandainya kakiku tidak kena duri, mungkin kita sudah hampir sampai di tempat yang kita tuju. Namun jawaban sang bapak yang merupakan orang soleh ini, jemaah sekalian, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi, anakku sekalian, ini pasti yang terbaik sampai di tempat yang kita tuju. Namun jawaban sang bapak yang merupakan orang soleh ini, jemaah sekalian, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi, anakku sekalian, ini pasti yang terbaik untuk kita. Jemaah yang dirahmati Allah, setelah kaki sang anak ini sembuh, istirahat beberapa hari, maka dilanjutkanlah perjalanan menuju daerah yang dituju. Dan apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah? Setelah sampai di tempat tujuan, ternyata seluruh kampung, seluruh warga, seluruh orang yang ada di kampung, semuanya dalam keadaan meninggal dunia, jemaah yang dirahmati Allah.
Dan ternyata di suatu malam yang mana pada saat itu kedua orang soleh ini belum sampai ke sana, Allah Subhanahu wa taala hadirkan wabah sehingga pada malam hari itu semua yang ada di daerah itu meninggal dunia. Apa hikmahnya jamaah yang dirahmati Allah? Sesuai dengan pernyataan orang tua soleh tadi, bahwa seandainya misalkan sang anak ini tidak terluka kakinya, kemudian dia berjalan sampai di tempat tujuan dengan waktu lebih cepat, bisa jadi mereka pun akan terkena wabah tersebut. Artinya apa jamaah sekalian? Apa yang terjadi pada kedua orang tersebut sesungguhnya adalah yang terbaik yang Allah siapkan agar terhindar dari wabah yang Allah kirimkan ke daerah itu. Padahal kalau dilihat secara zahir adalah sebuah keburukan, sebuah kesakitan karena kakinya sakit tidak bisa berjalan. Namun jamaah yang dirahmati Allah, itu semua adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka dari keburukan. Hikmah lagi jamaah sekalian, mari kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita senantiasa yakin bahwa kejadian yang kita alami, keadaan yang kita rasakan saat ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun yakinlah jamaah yang dirahmati Allah, itu semua adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berdoa, kita setiap hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hal-hal yang kita harapkan. Namun misalkan Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan, maka yakinlah sekali lagi bahwa itu semua adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan kita sehingga saat ini keadaannya seperti begini. Insya Allah pasti doa-doa yang kita munajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti suatu saat apabila sudah sesuai tentu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.